Halo guys, welcome back Maniac Racing Indonesia. Kali ini saya bersama orang-orang hebat nih. Ada Mas Galuh, ada Mas Wawan dan Mas Deon. Pemain lama. Ini pemain lama tapi di bidang beda-beda nih, bidangnya beda-beda. Tahun ini mengadakan kolaborasi yang luar biasa banget, terusnya di dunia drag bike. Mungkin teman-teman ada yang kemarin berangkat di event Boyolali Drag Fest. Di balik layarnya beliau-beliau ini guys. Oke. Kemarin perdana ya Mas ya, berarti ya Mas? Iya. Di Boyolali event Rocky dalam ini masih Rocky ya, belum open gitu ya? Belum. Kalau kemarin yang perdana kita Rocky, kita mengusung titel Drag Fest Piala DPR di Boyolali. Itu dia guys. Nah, mungkin teman-teman menunggu adanya, apakah ada event opennya di Drag Fest ya kan? Ada kelas opennya apa enggak gitu kan 2003. Kita bahas di konten kali ini guys. Untuk pertama-tama nih di Drag Fest, apa yang bikin kemunculan aja Drag Fest? Dari background mana dulu nih? Background dari mana? Kita mulai dari Mas Dion dulu aja. Oke, Mas Dion dulu aja. Dari Mas Dion yang memang properti otomotif ya. Oke, Mas Dion dulu ya. Mas Dion dulu. Lama gak kelihatan soalnya saya. Udah lama gak kelihatan di dunia otomotif gitu. Bertapa Mas, menambah ilmu. Oh, bertapa. Oke. Seperti apa Mas Dion? Pertama muncul Drag Fest itu dari gagasan kita ya. Jadi saya sama Mas Galuh, Mas Wawan ini teman lama. Mereka yang di bidang sering bikin konser, di entertain lah. Sedangkan saya di basic di balap atau di otomotif. Kemarin awal tahun kita ketemu nih ceritanya, Yeah. Pertama mereka ngajakin bikin konser, Mas bikin konser apa yuk, yang bikin rame gitu. Coba drag gimana nih ya, kan gitu saya. Ya, dragnya apa? Karena waktu kemarin itu yang baru booming Rookie, kita main Rookie aja dulu coba. Karena kalau di open itu menurut saya sih ya, menurut saya kan memang kita harus menyiapkan sesuatu yang lebih dari hadiah dan lain sebagainya. Karena ini kita event pertama, kita mencoba di Rookie dengan konsep Rookie, dengan didukung dari teman-teman ini dengan konsep kemasan yang bikin sekarang lah Mas, yang heboh dari kemasannya. Kalau dari balap kan ya, kalau drag mau diolah seperti apa sih? Kalau drag kan seperti itu aja. Kemarin kita hanya diiming hadiah dan lain sebagainya. Tapi di segi kemasan kan kita pengen mencoba sesuatu yang berbeda, yang lebih istilahnya menaikkan kelas drag bike Rookie ini jadi lebih gengsi dengan adanya kemasan-kemasan yang mendukung. Nah, kemarin kita kan ada live streaming, kontes motor, sama ada lomba foto juga sebenarnya. Makanya kita mengusung tema tuh judul Drag Fest. Jadi Drag Festival. Jadi nggak hanya drag aja nih di situ, ada kontes tapi juga kelas-kelas yang berhubungan dengan drag, racing lo apa gitu. Jadi semua yang berhubungan dengan drag, makanya kita kasih judul Drag Fest. Ada hiburan musik juga ya kemarin ya. Tambahan entertain karena memang kita basicnya dari entertain. Jadi gini, SOP-nya Drag Fest itu ada drag, kontes dan entertain. Dengan didukung dengan teman-teman dari orang dalam, maka terwujudlah kemarin Drag Fest ini. Seperti itu Mas. Dan ini mungkin banyak pertanyaan, siapa sih orang dalam? Tiba-tiba muncul dengan konsep gelaran event yang kemarin luar biasa banget guys, detailnya juga yang ya bisa memanjakan mata, bisa memuaskan juga. Dengan bayar tiket masuk segini, kita masuk dengan konsep fasilitas yang didapat itu udah gak kecewa sih. Saya 50.000 nih, masuk 50.000 dengan
apa ya, suguhan seperti itu luar biasa banget sih. Udah sepadan gitu. Siapa sih orang dalam? Murah lah. boleh dikenalin orang dalam itu dari mana, atau mungkin basicnya apa, kok bisa langsung muncul dengan gelaran seperti itu? Jadi gini, orang dalam itu sendiri kita nggak punya legalitas. Sementara ini kita juga masih anak jalanan yang nggak punya kantor. Kita itu baru di sini. Di dalam orang dalam itu kita sebagai ketua di bidangnya masing-masing. Kita di sini nggak ada yang namanya anak buah, nggak ada yang namanya under. Kita semua di sini sebagai tim yang bekerja sama dengan kemampuan dan dengan apa ya mas ya, keahliannya masing-masing. Jadi kita dan pengalamannya di bidang masing-masing. Ya, kita ketua di bidangnya masing-masing. Contohnya Mas Dion ketika orang dalam bikin drag fest, di situ Mas Dion dia dengan pengalamannya, dengan keproperannya Mas Dion di bidang otomotif. Oke, kita ngambil Mas Dion. Mas Wawan sendiri dia sebagai biasanya talent project, biasanya dia ngundang artis-artis ibu kota sebagai event-eventnya kita sebelumnya. Dia proper juga di bidang entertain, khususnya di audio visual. Nah, seperti itu. Kalau untuk saya sendiri, saya cuma angka ikut aja. Sebagai angka ikut aja kalau saya. Jadi memang orang dalam itu sebenarnya awal kita dari iseng ya kak ya? Iya. Iseng sebenarnya cuma bahas orang dalam. Terus tiba-tiba memang kita pernah beberapa ngerjain event, mungkin Mas Dion, saya pernah mengerjakan sebuah event-event yang sudah akhirnya kita ketemu punya gagasan, ada project. Waktu itu pertama itu project project untuk kedinasan sih. Akhirnya kita punya tim kreatif mau dijenengi apa ini, mau kasih nama. Akhirnya muncullah itu orang dalam. Ini kita gabung ketemu banyak ngobrol. Orang dalam berarti sudah ada leadernya sendiri ya mas, yang mengatur Mas Dion, mengatur otomotif, yang mengatur apa-apa lagi dan sebenarnya makanya di sini kan orang dalam koordinator event. Kita semua di sini tuh sebagai koordinator. Gitu. Kita nggak ada yang itu tadi, nggak ada ketua, nggak ada anak buah, nggak ada anak itu nggak ada. Kita semua di sini koordinator event di bidangnya masing-masing, kan gitu. Jadi kita lebih ininya ke kerja sebagai tim. Kerja tim ya. Jadi kita nanti juga nggak melulu ke acara otomotif ya, mungkin akan semua kegiatan event ya mas, mau event musik, mau event apapun, mau catering, mau hal kecil apa, kalau memang kita bisa kerjakan, insya Allah kita akan kerjakan. Termasuk WO sampai ke perceraian pun kita juga bisa. Segala medan. Mulai dari itu tadi, mulai dari WO ya, kita ketemukan pernikahan dua insan, sampai ke perceraian pun kita juga bisa garap. Kebetulan ada tim kita, salah satu anggota tim kita, dia kan ada di itu mas, di Pradi, spesialisnya dia perdata perceraian. Gitu. Komplit. Mungkin iklan ya. Mungkin mau private party pun kita juga bisa. Berarti komplit di dalam orang dalam ini. Ini kayak konsep kafe, mulai dari konsep kafenya itu seperti apa, manajemennya seperti apa, sampai dengan menu itu kita bisa bikin semua. Oh, berarti orang dalam ini tidak hanya EO event, bukan, tapi juga mengerjakan di segala bidang-bidang ini. Kita bisa umum gitu ya, bidang-bidang umum bisa gitu. Pengadaan misalnya audio sound system, terus interior design sampai ke produksinya itu kami bisa semua. Oke. Pokoknya apa-apa iso sing tak iso mengapusi. Insyaallah. Istimewa orang dalam aja. Jadi saya juga jadi kenal, jadi tahu sekarang orang dalam itu seperti apa gitu. Orang dalam awalnya ini berangkat dari mana? Pilot projectnya ya mas ya. Ya. Jadi gini cerita. Saya kan sebenarnya udah ngerjain beberapa project event ya mas ya. Terus saya pernah bergabung ke beberapa event organizer, tim. Terus lama vakum, kemudian saya ketemu sama teman-teman. Terus saya ada pekerjaan project untuk kedinasan untuk dinas kesehatan di Kabupaten Klaten. Nah, di situ awalnya kita menggunakan
dalam official. Branding dari situ. Agak keras. Nah, itu toh, kita mulai dari situ di pilot project itu untuk event. Itu apa kayak tidak jalan, terus ada konser musik, Sarapan gratis. Jadi ya di situ ada beberapa kegiatan ya kedinasan yang memang konsep kita bikin konsep. Mungkin mereka punya tema, memang tema dari kementerian, terus dinas kita punya keinginan seperti ini, kita yang menuangkan di tema tersebut. Makin kesini nih, Jadi garis besarnya berangkat dari dunia entertain. ya, Awalnya udah basicnya ya duluan ya. Lebih sering mengerjakan semacam event-event outdoor kayak konser, catering, dinas-dinas seperti itu. Awalnya berangkat. Terus sekarang di otomotif, ini kembali lagi di otomotif guys. Apa yang membuat orang dalam tertarik ngerjain otomotif? dari kemarin. Apa ya? Mas Jan kan udah propernya, dia lebih tahu. Jadi gini Mas, kenapa orang dalam tertarik dengan otomotif khususnya di drag bike? Drag bike ya. Seperti apa ini? Ya itu tadi, pertamanya dimimi sama Mas Jan. Tapi kenal udah lama atau? Udah lama. Teman dari kecil itu. Oh, teman kecil. Temen belum nakal. Temen mulai nakal. Kalau ketemu lagi mulai nakal. Enggak Mas, enggak nakal. Iya, biasalah. Jadi gini Mas, pertama awalnya tuh dimimi sama Mas Jan. Yuk, Kak, yuk bikin event tentang otomotif gitu loh. Event apa Kak? Drag motor. Ya, coba nggak apa-apa. Kita coba dulu, lihat. Kita bisa dibandingkan Mas. Event-event teman-teman itu. Oh kayak gini. Jadi yang selama ini teman-teman jual kan cuman race-nya aja. Ya. Terus untuk faktor pendukungnya biasanya kan cuman dari hadiah, ini hadiah. Terus saya ngelihat kurang menjual untuk sponsor mau backup. Backupan dari sponsor dalam artian tanda kutip yang bener-bener sponsor yang support ya Mas ya, yang besar ya. Kecuali kalau memang itu event-event udah besar kayak IDW, IDC, kayak Jarum Blend sendiri memang mereka udah punya brand besar, mereka ada sponsor yang besar juga. Tapi kalau untuk yang kelas yang lainnya, kelas daerah-daerah kan belum ada sponsor yang besar karena mungkin dari sponsor sendiri kurang melirik karena yang disuguhkan cuma itu tadi, cuma race-nya aja kan gitu. Kalau dari peserta ya itu tadi cuma ini hadiah. Makanya di sini kita coba dengan konsep, kita masukkan konsep baru, warna-warnanya baru. Gimana kalau selain peserta, khususnya untuk sponsor itu dengan senang hati kasih support ke kita. Kayak nggak ada beban gitu ya? Dengan senang hati kasih support ke kita. Soalnya tujuan sponsor itu tidak lain karena mereka butuh popularitas. Popularitas mereka itu didapat dari mana kan gitu kan? Otomatis kan dari peserta, dari penonton, dan dari lingkungan event itu sendiri kan seperti itu. Makanya coba kita kemas dengan warna yang berbeda, dengan tujuan kita dilirik sama sponsor besar, kita dapat support dari sponsor besar seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya sponsor besar di situ secara otomatis event kita itu lebih bonafit karena ada brand, kita lebih terlihat branded. Dari situ sendiri untuk peserta mereka juga bangga, aku pernah nih ikut event ini dengan brand seperti ini, apalagi kalau mereka menang seperti itu Mas. Kayak ada kepuasan tersendiri ya dengan hadir di event seperti ini gitu. Seperti itu. Maka dari situ kita tuangkanlah konsep-konsep kita masukkan sesuatu yang lain tapi tidak melenceng dari rule-nya drag sendiri kan gitu. Kenapa nama kita Drag Fest? Karena kita juga nggak mau monoton, kita cuma ada di Drag Bike. Apalagi maaf khususnya Ruki. Mungkin nanti next karena kita Drag Fest, kita nggak pakai embel-embel Drag Bike atau Drag Race. Mungkin di situ nanti kita bisa ada drag mobil untuk drag race, mungkin kita nanti bisa untuk drag bike untuk yang apa open yang pro itu bisa. Kalau kita
dikasih kesempatan juga kita nanti untuk drag truk atau bis atau yang berbau drag. Drag pesawat atau drag onggoinggi. Seperti itu. Makanya kita nggak mau apa ya Mas ya? Nggak mau itu dari judul sendiri, kita maunya kita yang benar-benar luas. Kita luas. Makanya ke face itu tadi. Face-nya. Kalau ke drag bike itu kan satu nih. Tujuannya cuma satu tuh. Satu, cuma balapan aja gitu kan. Tapi kan kalau drag face itu kan kita bisa Jadi kita bisa lebih luas. Dan bisa menjual apapun itu ya di dalam dalam itu betul. Ya pasti kita lebih bebas berekspresi. Tapi itu tadi kita nggak melenceng dari rule-nya. Contohnya kayak kemarin kita kalau SOP-nya driver sendiri ya Mas ya. SOP-nya driver sendiri itu di situ kita ada drag-nya sendiri. Kita ada kontes motor, mungkin nanti ada juga kontes mobil. Tapi untuk kelasnya kita juga nggak jauh dari rule-nya drag itu sendiri. Ada kelas-kelas tertentu yang memang itu ada kaitannya dengan drag kan gitu. Terus drag, terus ada kontes motor, kita kasih entertain, khususnya tuh musik. Itu luar biasa sih. Jadi memang tujuan kita dari awal itu bikin event itu memang biar menjual, biar sponsor itu melirik ke kegiatan seperti ini. Mungkin drag Rocky yang semula awal-awal kan mungkin biasa toh Mas, nggak menjual, mungkin sponsor pun akan melirik ke sebuah event itu agak ragu-ragu karena dengan mungkin masanya nanti dengan lain sebagainya. Memang niat tujuan kita memang itu memberikan sesuatu yang berbeda biar dilirik sponsor yang besar ya, tujuan kita ya. Dan mungkin untuk penyelenggara yang lain yang sering suka main di otomotif ya mungkin bisa menerima dengan konsep kita, nggak apa-apa Mas. Oke ya Mas ya, nggak apa-apa. Ya oke, nggak apa-apa, monggo. Kalau memang itu bisa membuat suatu hal yang baik dan besar untuk semua yang mungkin EWO yang bisa bikin itu, monggo silahkan. Jadi awal kita sebelum kita launching, sebelum awal kita ngadain event untuk driver sendiri, kita sudah ada ketemu sama beberapa temennya Mas ya. Temen dari EO penyelenggara yang kemarin sudah berapa kali, puluhan bahkan ratusan kali mereka menyelenggarakan. Dan kita kulon nuwun, kita di sini nggak cari musuh, kita di sini ada niat baik, kita mau mengangkat derajatnya untuk drag. Dan gitu. Soalnya dari Mas Dian sendiri sempat ngobrol sama kita, soalnya selama ini drag itu kurang diminati karena ya monoton ya Mas ya. Dari support ya dari sponsor ya. Kecuali kalau memang yang sudah brand besar di WDC karena sudah ada track recordnya, itu mungkin sponsor oke lah. Kayak kan banyak juga EO atau event yang tumbang. Ya betul. Udah ya mungkin tahu sendiri teman-temannya. Ya karena itu ya Mas ya. Jadi gini Mas, konsep kita tuh pengen memanjakan sponsor tanpa mengorbankan dragnya. Jadi seperti ini. Gimana caranya sponsor itu ketika support event kita setelah selesai nggak putus, jadi ada cerita setelah pulang dari event. Ada event yang baik. Orang setelah datang di event Dragfest, itu loh Dragfest. Nanti di orang mana cerita itu Dragfest itu sponsornya apa? Makanya saya pernah bilang nggak rugi kok sponsori Dragfest. Karena kita pengen bikin cerita nggak hanya di event tapi setelah event, kan? Ya kalau saya lihat sih berjalan ini ya, kan? Kemarin kita bikin Dragfest, orang setelah pulang sampai beberapa hari cerita Dragfest seperti tidak masalah seperti itu ya. Sponsor tuh aku istilahnya nggak rugi nih sponsor event ini karena paskanya pun juga masih dibahas seperti itu. Ya itu ya membuat cerita itu yang agak susah juga ya. Makanya bikin kemasan yang berkesan biar orang bercerita. Kan promosi paling murah dan paling cepet kan cerita gratis. Kalau tampilan event bagus, rapi, otomatis orang juga pede. Upload story, TikTok, IG dan sebagainya. Terus murah meriah tanpa harus promosi. Jadi harapannya kan biar di situ kita nggak usah nyari sponsor, tapi kita yang cari gitu. Tapi apa ya yang mungkin yang bisa servis apa yang dikasih untuk sponsor nih dari ini, Mas, orang dalam tersendiri nih? Ini bicara kemarin atau next ini? Mungkin di next ya. Karena aku di sini pengen bahasnya di 2023 ini
drag fest ini, drag fest orang dalam ini seperti apa? Ya. Berkelanjutan atau hanya kemarin aja gitu? Mungkin banyak yang tanya di luar. Banyak ya. banget pasti, termasuk Fest. saya. Berarti bicara next event ini ya. Next event, ya Banyak yang dong. bertanya nih, drag fest ada lagi nggak atau gimana? Kan Iya, pasti banyak. Dan ini mungkin bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua yang kemarin hadir atau menonton gelaran event Drag Fest di Boyolali. Bertanya, apakah ada lagi? Terus seri apa enggak? Open apa masih kayak Rocky kemarin? Nah, ini tadi dijawab semua nanti. Oke. Seperti apa Mas Dion? Ya, untuk bocorannya ya sih ya. Kemarin kita udah ngobrol sama tim, sama teman-teman. Memang Drag Fest ini mau kita serikan. Seperti itu Mas. Bocorannya seperti itu. Kita Seri, serikan. betul-betul seri. Berapa Kita- seri tahun ini? Kita akan main di open. Oh, open guys. Tapi nanti juga ada rukinya, jangan khawatir. Ada rukinya. Rocky tetap ya Mas ya? Ruki pasti kita Ruki pihai tetap. juga. Ruki pasti kita pihai. Open juga kita pihai karena kita pengen Drag Fest ini juga lebih bergengsi nantinya. Oke. Karena makanya kita kejar ke open. Nah, Untuk rencana seri mudah-mudahan kalau dilancarkan 3 seri Mas. 3 seri di tahun 3 seri. ini. Untuk perkiraan bulan nanti mulai di bulan Juli, Juli, September sama Desember ya. September, Jadi, Desember. doakan aja moga-moga semuanya lancar ya. Itu target dari Mas Dion. Mau ngadain drag back untuk rookie dan open. Oke. Target dari saya Nah. itu mau ngadain di situ juga ada untuk drag race-nya. Oh, ada mobilnya juga. Wah, ini penikmat drag race ini sebentar lagi bakal menikmati ini gelaran eventnya Drag Fest. Gak hanya Terus di motor situ berarti. nanti akan ada sesuatu hal yang berbeda lagi di Wow. event-event kita. Apa itu? Bocor dikit dong. Kisi-kisi gitu. Nanti akan ada sisipan-sisipan yang Yang pasti nanti untuk produksi lapangannya, insya Allah kita lebih rapi lagi. Oke, dari Yang kemarin Harapannya kita kemarin masih kurang. masih Kalau saya dari kacamata entertain kurang banget Mas. Masih kurang Nah, banget. masih. Oh, kalau menurut saya di dunia drag nanti akan race ada sesuatu yang beda lagi di event-event kita. Ya Terutama jadi untuk- gini, ya mudah-mudahan habis nonton podcast ini dapat sponsor lagi ya. Wah, amin, amin, Oke, amin. sponsor masuk. Jadi kita masuk. tuh ingin memanjakan sponsor, bukan dalam arti di brandingnya aja, tapi Nah. kita juga akan menyiapkan mereka fasilitas di lokasi. Oh, Ya, space. ya, Langsung space. bisa disediain space sendiri. Ya, jadi beberapa sponsor yang masuk kita tuh nanti atau yang akan masuk nanti ya, Ya. komen di bawah ini. Oke, langsung nih, bos-bos nih, langsung. Nah, Oke, di diceritain situ dulu. kita ada konsep, kita bikin semacam expo di lokasi, Mas. Oke. Ya, jadi nanti sponsor itu yang support kita, terutama yang pegang ikut 3 seri sekalian ya. Ya. Mereka nggak perlu lagi bawa tenda, bawa Oh. istilahnya kayak dekor meja Dekor. kursi dan lain-lain. Itu nanti kita semua siapkan. Oh. Termasuk- Termasuk keren. Acer dan SPG. Wah, Kita iya. siapkan. Iya, serius. Jadi mereka tinggal bawa barang, Bawa kru, alat display, wall, tenda kita siapkan. kita siapkan. Istimewa. Hanya bawa barang dan Iya. orang aja. Mereka mau minta. Ini baru saya dengar sih. Mereka mau minta seperti apa ya, maksudnya Ya. dekorasinya kita bisa Kita siapkan. sesuai. Jadi misalnya nih ada aku sponsor nih mau Betul. masuk, Mas Dion aku mau masuk untuk Oke. 3 seri, sharing konsep dekor saya seperti ini. Iya, oke. Langsung berarti ya. Iya, kita bisa. kita seri kita siapkan. Jadi mereka tinggal datang bawa barang, guys. jualan. Dekor, tenda, wall sampai SPG-nya kita siapkan. Wow guys, nih bos-bos nih, untuk para sponsor mungkin setelah nonton ini ingin tertarik ataupun tertarik Iya, no. mengikuti gelaran Japri. 3 seri 3 seri Drag Fest, langsung aja nih langsung dihubungi orang dalam Mumpung masih official. bulan Juli, masih 4 bulan lah. Masih 4 bulan lagi ya. Kita berjoget tipis-tipis bareng. Wow, ini Dan ini bosnya mas, satu lagi mas, oh ya. kita akan di Drag Fest juga ada live streaming. Oh Jadi iya. otomatis mereka juga nggak branding di on the spot, tapi juga di online-nya. Online-nya juga ya? Nah, jadi kan ternyata ada semacam apa ya, running, Ya. running iklan gitu. Ya, yang Sponsor kita beneran. masukkan di. Live streaming kita juga full day loh Mas. Jadi full race. Iya, sama. Itu yang kemarin aja drag race yang di Boyolali itu kemarin di kita pertama kita ada 11 jam berapa menit? Full dari pagi Full. sampai malam. Saat dangdutnya. Sampai memang sampai closing dia. Luar biasa guys. Jadi gini mas, ternyata kan memang ini kembali ke sponsor ya. Ya. Jadi kan setelah event itu banyak yang capture
streamingnya. Iya. Mereka upload lagi di medsos mereka. Nah, kalau ada sponsor ikut, terus kan ada itu nih, apa jenisnya, watermarknya Iya, mereka. Itu kan plus lagi buat mereka, Iya. promosi gratis lagi. Nah, jadi keuntungan kalau mereka sponsor ikut ke Drag Fest banyak. Berarti Misalnya saya ikut, kamu ikut sponsor, saya ikut sponsor, ya. Aku capture. Di situ kan ada watermarknya kamu juga Ya. di situ. Ya. Secara otomatis kan aku juga ikut iklanin toh. Kayak gitu. benar-benar servis yang diberikan dari Drag Fest ini luar biasa guys. Jadi belum ada kayaknya selama ini saya mengikuti Drag Bike belum ada yang event yang menawarkan servis seperti ini di sponsor. Jadi kayak sponsor itu hanya bawa tenda sendiri, dekor selama sendiri ini, gitu kan. Selama ini kan hanya apa ya? Tempelan nama lah istilahnya. Tempel nama aja gitu Nama kan. aja, tapi mereka datang masih menurut saya masih repot. Ya. Nanti kita nanti dinakan. Benar-benar dimanjakan bener ya berarti Mas Dion ya. Luar biasa Nah, saya orang dalam khawatir sosial. supaya kita nggak mahal pak. Nggak biasa nggak mahal. Serius, nggak mahal. Nggak seperti event-event besar lainnya. Kan tentuannya mudah ya Mas. Ya masih 2 digit lah. Wah, kan untuk detailnya langsung aja. Ini karena 2 digit angka minim ya. karena kalau udah bahas kayak gitu agak sensitif langsung dia langsung dijapri aja. Oke, kembali ke event. Setelah tadi ada servis untuk para sponsorship yang ingin masuk, terus servis apa lagi yang disuguhkan dari orang dalam dan Drag Fest official orang dalam untuk para pelaku drag bike? Ya, kalau ini buat pesertanya Oke, Mas. pesertanya apa? Itu kalau dari Untuk tahun ini ya? Kalau untuk pesertanya kemarin event pertama kita bikin pendaftaran itu sebenarnya sudah satu langkah ke depan. Oke. Kita ada sistem barcode Oh iya. pendaftaran online, jadi nggak perlu repot datang ke venue Iya. itu langsung ngambil apa namanya Kwitansi aja. kwitansi aja Oke. gitu. Terus di situ sebagian ada on the spot yang kita masih manual, ternyata repot. Next kita mau bikin satu aplikasi, jadi nanti untuk pendaftar itu langsung on the spot dan kita bukti kwitansi nggak manual, kita langsung pakai stroke print out. Registrasi gitu. tanpa kertas lah ini. Registrasinya tanpa Kita kertas, pengen kita wujudkan. minimkan kertas. Dari data input yang di depan di pendaftaran itu langsung nanti ngelik ke belakang, langsung ke panitia lomba, langsung ke RC. Ini lebih canggih lagi sih di segi Ya. pendaftarannya. Oke. Jadi kita pengen apa ya? Sebenarnya memudahkan juga nantinya dari daftarnya, dari kitanya juga karena sistemnya pakai aplikasi, Ya. mereka mudah ngisi, mudah. Jadi datang cuma nyebutin nama, kita kasih struk, udah nanti struknya buat sekrut. Ya, Dan ya, sebagainya. soalnya Minimaliskan miss untuk Iya. suatu hal yang Iya. karena itu sinet. sering bisa di situ. Betul. Iya, Ya. benar. Tetap paling banyak bisa di bagian itunya ya, Mas ya. registrasi. Oke. Dari sesi segi pendaftaran, terus apalagi nih servisnya Apa yang ya? di Drag Fest yang mungkin yang menjadi beda? Yang pasti kita nggak sembarangan milih venue, milih tempat. Ya. Paling utama juga lokasi guys. Lokasi Drag Fest di 2023 yang 3 seri ini ada di daerah mana aja? Kalau di kita daerahnya. Jatim, Jabar, di Jateng. Jateng DIY mungkin ya. Oh, Jateng DIY. Sementara ini yang paling memungkinkan di Jateng DIY. Jateng DIY. Dan lebih khususnya lagi kita mau bermain di sentral kota, di tengah kota. Di tengah kota. Oke. Jadi target kita Tengah memang kota. sirkuit-sirkuit di tengah kota. Sudah lama banget nggak Sudah ada lama. event di tengah kota setelah pandemi. Mungkin Ya. di sebelum pandemi Ya. it's okay, Mungkin masih ada, ya. rame. Soalnya kalau kita lokasi yang di tengah kota itu banyak sekali yang diuntungkan. Oke. Dari sponsor sendiri, di situ nggak perlu orang masuk ke event, orang lewat aja udah tahu. Ya. Ini buat sponsor lagi nih, buat sponsor. Ya, Nah, sponsor lagi. termasuk sponsornya servis juga ya. Mungkin juga untuk membranding kota tersebut ya. Ya, Iya bisa kan? juga ya. Bisa Mas, mungkin kan ada Soalnya kota nih. selain kita apa ya Mas ya, memberikan feedback lebih ke sponsor, memberikan feedback lebih ke peserta, kita juga memberikan feedback lebih ke Kota tersebut. birokrasi tersebut. Entah itu dari kotanya itu sendiri, entah itu dari Kapolres, entah itu dari DPRD atau dari
bupati atau mungkin nanti bisa piala gubernur, kita memberikan feedback yang lebih kepada mereka. Selama ini kan cuma jadi titel, kan gitu, titel aja kan gitu. Tapi insya Allah untuk Dragfest nanti beliau mendapatkan feedback lebih dari kita. Tapi tanpa mengorbankan dragnya mas. Jadi seperti standarnya drag, lebar sirkuit, kondisi aspal dan jarak pengiriman dan lintasan itu pasti kita pertimbangkan sesuai regulasi yang ditentukan oleh ini ya mas. Ya, karena kan ya saya cerita, pasti kalau itu. Kalau masalah itu kan saya sudah banyak belajar dari pengalamannya Mas Dion. Sudah. Pengalamannya ya. Mas Dion udah jadi luar karena biasa gitu. Ketika kita memutuskan bermain di pro, ya semua aspek itu harus kita penuhi. Kelayakan pedok, waiting zone, gate start, lebar sirkuit panjang dan pengiriman harus kita penuhi. Iya, itu sih paling utama karena harus wajib. Di era mungkin di akhir-akhir ini ya Mas ya, mungkin di beberapa bulan ini ada event di non permanen itu sirkuitnya. Ya betul. Yang mungkin daya tarik peserta itu di sirkuit. Di mana? Banyak tawaran juga setelah Dragfest itu di daerah-daerah. Mas kesini, cuma mereka nawarinnya agak pinggiran. Kalau di tengah kota pun jalan yang cuma lebar 6 meter 7 meter. Kalau buat kita kurang, karena kita SOP-nya kan nggak cuma truk tadi. Selain lebar sirkuitnya tukang memenuhi syarat, juga nanti untuk faktor pendukung kita, kontes, entertain dan sebagainya kan nggak ada. Makanya itu sangat kita pertimbangkan kalau untuk kondisi kelayakannya sirkuit ya Mas, meskipun non permanen tapi harus kesafetiannya dan lain-lainnya Mas. Jadi tadi kan udah dijelasin nih sama Mas Deon soal lokasi dan kesafetian sirkuit yang akan dipakai untuk Dragfest 2023 ini guys. Benar-benar di pusat kota semua ya. Target kita di pusat kota, di tengah kota. Kalaupun agak minggir ya nggak jauh dari. Nggak jauh banget. 5 kilo 10 kilo dari kota maksimal. Ini mungkin pelaku-pelaku balap yang sangat dirindukan juga event di tengah kota gitu kan. Jadi tetap paling utama kan penginapan. Kalau di pinggir banget kan susah nyari penginapannya. Itu juga sebagai pertimbangan juga mas. Akses itu juga pertimbangan kita. Jadi biar peserta yang terutama luar kota jauh biar nggak bingung cari lokasi. Kalau di tengah kota kan relatif gampang. Terus sama biar ini lokal hero itu biar bangga di kotanya sendiri. Di tengah kota ya itu. Ini kotaku nih, gitu kan. Jadi kayak heronya kota. Dan kota mana aja ya tunggu aja nanti. Nah, nanti tuh diupload di Instagram official nih, officialnya orang dalam. Follow jangan lupa guys. Jadi terupdate-nya nanti ada di Instagram itu. Ya. Terus setelah tadi servis buat sponsorship nih, servis untuk sponsorship, terus servis untuk pelaku balap, tadi udah sirkuit dan lokasi, terus hadiah. Seperti apa sih hadiah di Dragfest 2023 ini yang akan diselenggarakan 3 seri di tahun ini? Kalau untuk hadiah sendiri tergantung sama bos-bosnya nanti sponsor seperti apa. Tapi target kita insya Allah cuma satu ya dia. Nggak banyak sih, cuma satu. Nanti tak kasih JU satu unit mobil. 1 unit mobil 3 seri. 3 seri. Oh, mobilnya ada bocoran di sini? Yang pasti mobil baru. Oke, mobilnya mobil baru. Guys, 3 seri mobil baru guys. Nih, sudah ada gambaran kan seperti apa eventnya. Oke, untuk ada JU per kelas ya nggak sih? Kalau itu nanti next kita bahas lagi. Tergantung itu tadi sama bos-bosnya, sponsornya. Iya. Hadiah-hadiah yang lain nanti tergantung itulah. Hadiah per kelasnya juga ya Mas ya. Oke, jadi dengan kemasan yang sangat mewah, hadiah per event per kelasnya juga pasti oke. Tambah juara umum nih. Juara umum. Dan sudah yang berani kita bicarakan sekarang juara umumnya. Kalau untuk juara nanti ada juara 1, 2, 3, 4 pemula atau apa, nantilah update di official ya. Oke. Tapi sudah jarang, udah lama juga ya Mas Dragback nggak hadiah mobil. Nah kemarin gini, kita ngobrol hadiah mau apa nih. Saya juga sempat tanya ke beberapa pelaku bos-bos itu. Kalau di balap di Dragback mau cari apa sih? Kalau uang mereka kan
cenderung apa ya? Kalau uang mereka agak kurang sih. Iya. Mereka pengen ada barang seperti mobil atau apa karena ada Sebagai kenangannya. kenangan. Ada kenangannya. Oh, ini mobil ini aku dapat dari event ini, Iya. tahun ini, tim ini. Iya. Makanya kita putuskan oke, barang aja nih, berarti apa mobil yang paling masuk mobil. Paling Kalau masuk, motor ya. kan di drag bike mungkin kurang menarik ya. Kalau motor kan kemarin sudah kita lakukan toh Ya. untuk bandeng, Iya, rookie. kemarin untuk motor juga ya balik lagi karena kita anak entertain, motor juga kita full branding. Oh iya sih. Entertain emang kalau udah jalan di entertain itu udah pasti keren gitu. Dan kita juga ada Mas itu medali. Oh, kayak berarti ya kayak di Asia gitu ya. Balapan road Asia Road Racing kan ada Ya. medalinya itu. Medali dan Kemarin topi. kan ada Mas, kita kita pakai medali kita. Medali, trofi kayak itu. Kita pakai. Trofi, medali. Oke. dan uang pembinaan. Sama uang pembinaan ya. Pasti. Luar biasa banget orang dalam nih, drag fest orang dalam. Oke, ada mobil nih guys. Jadi benar drag bike dengan juara umum mobil itu udah lama banget ya Mas Dion ya. Mungkin di Zaman Ready Promo Ready mungkin ya? Promo terakhir. Terakhir ya. Sampai sekarang belum ada lagi ya Mas Itu ya. 2000 berapa? 17 16 ya. 17 kayak yang terakhir Mas. 17 terakhir. Dan mobil kita baru loh Mas. Iya, waktu itu enggak ya? Saya lupa Mas. Lupa itu. Iya, yang dapat Enggak ya kayak enggak. tapi enggak Grand baru. Max sama yang dapat Hendra itu. Hendra, betul. Hendra kecil. Dan ini Saya ulangi lagi Mas, mobil kita baru loh Mas. wah, mobil yang baru. Udah, oke. Di garis bawah yang Ini benar-benar 2023 mungkin jadi saksi majunya otomotif khususnya di drag bike, adanya Amin. warna baru. Dengan adanya drag fest orang dalam official ini bisa mengangkat derajat pandangan orang dari sudut pandang beberapa sudut pandang gitu guys kayak yang tadinya drag bike itu hanya dipandang sebelah mata, eventnya dipandang sebelah mata, dan sekarang udah ramai juga karena kemarin belum lama juga sudah berangkatkan ke Thailand, satu tim ke Thailand, ada yang berangkat di Malaysia juga. Dengan di Indonesia adanya drag fest orang dalam ini menjadi warna baru di eventnya, kemasan eventnya sangat luar biasa. Nanti untuk lebih detailnya saya tayangin 3D ya, desain 3D yang event kemarin. Ya. Oke, di event Rocky nanti saya tayangin habis ini seperti apa gambaran dan tatanan di eventnya gitu guys. Gambaran Layout. konsep lah ya. Layoutnya ya, konsepnya ya. Tapi yang jelas konsep besok lebih dari kemarin. Lebih, ini buat gambar aja. Buat Mungkin gambaran. banyak yang ketinggalan atau mungkin nggak paham gitu kan, nanti Ya. tampilannya aja. Kalau enggak yang penasaran memang kemarin nggak bisa ngikutin, bisa lihat live streamingnya lah. Oke, di live streaming orang dalam juga ya. Orang dalam. channelnya orang dalam ada. YouTube. Ada komplit guys, ada Instagram, YouTube, TikTok. OTW. OTW. OTW, oke, OTW. Karena sekarang udah zaman TikTok. Ya. Kalau ada admin mau ngelamar cewek, Wah, ini buka lowongan nih guys. Wah, ini TikTok sudah ada sih Kak. udah. Ada TikTok. Udah ada. Oke, jadi nanti bisa dipantau nih. Mungkin yang kemarin ketinggalan. Cuman yang OTW admin ceweknya itu tadi yang OTW. yang belum ada. Belum ada ya. Oke, ini buat para cewek-cewek nih yang mungkin bingung cari kerja, ngapain sekarang, nggak Yang punya bingung pengen dikerjain apa gitu kan. dikerjain. Sini kita kerjain. Wah, oke juga nih. Oke, jadi seperti itu konsep dan servis-servis yang akan diberikan untuk para pelaku balap dan di dunia otomotif drag bike dari drag fest orang dalam. Luar biasa banget sih. Terus dari semua servis diceritakan tadi nih Mas Dion sama Mas Galuh. Visi misi drag fest orang dalam ini seperti apa sih? Kok bisa sampai sewah ini dan detailnya sedetail ini memperhatikan gelaran event ini? Seperti apa sih visi misinya sebenarnya? Yang seperti kita obrolin dari depan, yang pasti kita punya tujuan untuk meningkatkan gengsi dari drag itu sendiri, khususnya untuk drag bike. Dan kita juga mau memberikan
feedback effort yang lebih kepada semua yang mendukung, termasuk dari sponsor, untuk dari birokrasi masalah lokasi, birokrasi perizinan dan lain-lain. Dan khususnya untuk IMI sendiri biar juga lebih memperhatikan untuk pembalap-pembalapnya. Oke. Seperti itu, Mas. Kalau Mas Deon bisa sedikit kalimat mungkin yang bisa dicekal di anu untuk Ya visi-misi. pokoknya mohon doa dukungan aja supaya apa yang sudah kita rencanakan bisa berjalan di tahun ini. Amin. Otomatis dengan dukungan dari terutama IMI ya untuk masalah kalender event, untuk sponsor, mungkin ada dari peserta juga, mungkin tunggu aja pengumuman dari kita. Yang jelas kalau per hari ini kita sudah 90% kita jalan. Oh, guys. Jadi benar start di seri 1 nanti di bulan Juli. Kalau tidak ada halangan Kebetulan di bulan Juli ya, Mas ya. Ya. Oke, di bulan Juli guys. Nih, persiapkan nih, prepare your engine. Nanti bisa update terbarunya dan lebih detailnya lagi di Instagram Orang Dalam Official. Yes. Oh iya. Pantau. Ada sedikit bocoran lagi. Oke, apa nih? Untuk Drag Fest besok kita mungkinkan Ya. adanya untuk drag race juga. Oh, Iya. di Mobil motor. mobil motor juga. Dalam satu, Jadwalnya sama atau dalam satu event? dalam satu event nanti kita bikin 2 hari. Oke. Gitu. Nanti kita olah lagi kalau masalah untuk penjadwalan kita olah lagi. Yang pasti itu nanti kan 2 hari. Kalau ada drag race-nya. Oke, jadi pemain-pemain mobil drag race nih, jadi tidak ketinggalan juga nih. Bisa ikut merasakan gelaran event mewah dari Drag Fest Orang Dalam Official nih guys. Nah, jadi ya para penghobi drag race. Terus kalau buat JU-nya ada juga. JU-nya untuk drag race. Nah, masih dalam pikiran. Next ya. Oke, masih dalam program ternyata. Tergantung guys. itu tadi ya. Tergantung. Gini Mas, untuk drag race itu kan sebenarnya kenapa kita belum berpikir untuk seri, karena kita juga harus melihat lokasi. Iya sih. Oh iya, karena mobilnya kan lebih anu ya Mas. Mobil kan butuh space yang lebih Itu spesial lebih. banyak dari pedoknya, sirkuitnya dan lain sebagainya. Nah, makanya nanti mudah-mudahan kalau kita bisa fix lokasi yang memungkinkan, 3 seri itu bisa memungkinkan drag race, ya kita serikan. Tapi kalau enggak pun kita jadi event supporting. Tapi tetap nanti per seri kita ada juara umumnya. Jarumnya. Minimal uang atau motor nanti kita omongin lagi. Tapi kalau untuk berseri kita belum berani menyajikan karena kita melihat lokasi yang Lokasinya dulu ya Mas ya, karena non permanen. Nah, mungkin non kalau permanen untuk mobil. Ini kalau di DW itu di Lanut mungkin bisa memastikan drag race ya. Tapi kalau kita kan di tengah kota kan belum tahu nih layak nggak untuk drag race. Karena kalau kita cuma asal bikin sirkuit 201 dan lain sebagainya juga kasihan peserta. Iya sih. Safety-nya juga nanti kurang. Itu aja sih pertimbangannya. Tapi Drag Fest khusus untuk 201 ya Mas ya, belum 201 201 kita ya. tahun ini bermain di 201 aja. 201 guys. Tapi nggak 201. menutup kemungkinan juga kalau memang kita mendapat Ya, sirkuit coba. yang memang itu proper dan mampu untuk 402, kita bikin 402. Iya. Oh guys, ini yang ditunggu-tunggu guys. Karena sekarang banyak bengkel, mungkin hampir seluruh bengkel sih yang masih meramaikan drag bike sudah punya armada 402, betul. lebih dari satu. Karena sekarang kelibatnya kan di Thailand. Iya, Thailand karena Ada bikin motor yang menyerupai spek Thailand. dan semoga juga di Drag Fest ini ada golden ticket kayak di tahun-tahun kemarin, bisa memberangkatkan tim ke luar negeri, entah Thailand atau Malaysia atau Filipina dan lain-lain. Ini semoga aja ada sponsor yang masuk ingin membuat sebuah golden ticket di Drag Fest dengan nuansa yang beda dari event-event lainnya. Ini sangat luar biasa lagi nih guys. Ya kalau nggak memberangkatkan minimal Mendatangkan itu sih. Tapi kan harapannya Indonesia mendatangkan. Iya, makanya semoga bisa mendatangkan juga. Ya, itu dia. Tapi kalau dengan nuansa seperti ini, konsep seperti ini mendatangkan oke banget. Insya Allah. Bisa diterima ya. Bisa diterima. Karena saya kira orang-orang Thailand juga butuh hiburan. Balapan butuh hiburan. Betul. Betul.
pengen joget dangdut juga. Oke, juga ya, suka dangdut. Aku lihat di beberapa postingan yang kemarin berangkat juga hobi dangdut. Orang-orang Thailand tuh, kayak Amrayong dan lainnya joget-joget kan mereka musik apa ya, orang musik-musik Indonesia yang dangdut. Dan di bengkel-bengkel manop juga hobi dangdut orang-orang itu, lembut dangdutan gitu. Oke, untuk di penghujung episode kali ini, apa yang mungkin yang ingin disampaikan buat teman-teman di rumah untuk Mas Galuh, Mas Wawan atau Mas Deon? Mas Wawan mungkin. Apa ya? Ada yang ingin disampaikan gitu? Ya, semoga harapan kita ini cuma sponsor aja masuk ya Mas. Amin. Kalau ada yang mendukung itu mungkin kalau buat lebih enak. Penonton di Mania Racing kan kebanyakan orang drag bike ya. Drag Jadi, bike ya. Mungkin bisa follow dulu di official kita. Oke, kepoin dulu sosmednya. Bisa kasih masukan di komen atau DM di IG kita, mau pengennya balapan seperti apa toh? Ya. Seperti itu. Jadi kita wadahi lah nanti. Maksudnya kita tetap ambil secara yang rasionalnya aja nanti seperti apa. Yang penting gak apa-apa, ayo usul dulu DM atau komen. Mau kalian pengen balapan yang seperti apa dan di mana? Dengan itu kan setidaknya kan untuk teman-teman pelaku balap kan secara tidak langsung support kita. Seperti itu. Dan yang paling penting tetap safety dan jangan lupa bahagia. Wah, itu dia. Jangan lupa bahagia. Kasih inputan ke kita nanti di kolom komentar atau apa, kasih input ke kita. Mungkin karena kita pikirkan ya Mas ya. Jadi apa sih masukan-masukan buat kita seperti apa, dan yang jelas nanti di next event akan ada sesuatu yang beda nanti di situ. Itu dia guys. Ikutin terus pokoknya. Ini kan berarti bisa dibilang orang lama kemunculannya apa ya? Event baru tapi orang lama. Ya. Udah pengalaman semua nih guys. Jadi tetap aslinya semoga aja nggak ada halangannya Mas ya. Ya, amin. Bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Apa yang sudah dikonsep selama ini bisa benar-benar terwujud dan memuaskan pelaku-pelaku balap drag bike Indonesia. Dan itu harapan kita semua guys, dengan adanya event yang nuansa dan konsep seperti drag fest ini, nggak hanya drag bike, ada pun hiburannya juga selalu ada di setiap tahunnya gitu guys. Jadi biar derajat drag bike lebih menarik, lebih Sama satu lagi Mas, biar penasaran. apa? Belum pada pernah lihat Denny Caknan naik San Mari toh? Wah iya, belum pernah nih. Mau. Nah itu bisa tuh. Gak percaya kan? Ya mau tunggu aja drag fest. Oke, drag fest. Tadi nih. Mas Denny mau endorse sini. Denny Caknan naik, Penasaran. bakalan naik Ikut San San Mari. Mari. Keren itu. Lu keren. Ya minimal ikut kelas panitia lah. Wah, berarti benar-benar banyak hiburan di dalam drag fest. Penasaran dulu lah. Namanya kolaborasi otomatis dari Yang pasti banyak kejutan nanti. Entah dari hadiah, dari lokasi, dari kemasan, pasti ada. hiburan gitu kan. Hiburan. Ya, itu deh guys, karena apapun acaranya tetap kita butuh hiburan. Ya kan di acara apapun. Iya. Seharian panas, lelah, seharian hiburan. Karena kita haus hiburan sebenarnya orang. Dan jangan lupa kalau datang ke acara drag fest bawa uang receh yang banyak. Oke. Buat nyawer. Tapi hiburannya masih dangdut kayak kemarin atau seperti apa buat yang open ini? Ya, kita lebih kemungkinan kan dangdut. Karena Masih yang dangdut ya? Lebih banyak diterima Iya sih. daripada kita DJ atau Lebih band. masyarakat, lebih banyak diterima itu kalau dangdut. Iya, karena dangdut emang apa ya, segala Genre. usia, Ya. segala masuk semua. Dan kalau orang-orang muda sekarang kalau nggak dangdut tuh nggak enak di badan gitu. Kalau artis dangdut kan untuk nyanyi pop bisa. Oke. Kalau pop kan nggak bisa dangdut. Cengkoknya gitu ya. Lebih universal lah. Oke, mungkin sampai di sini dulu guys episode saya bersama Mas Deon, Mas Wawan, dan Mas Galuh dari Drag Fest Orang Dalam Official, yang dimana bocoran tahun 2023 ini sudah dijabarkan semua nih guys, dari servisnya, konsepnya di 2023, dan hadiah juara umumnya sudah dijelaskan tadi seperti apa.
Jadi nanti aja ditunggu di bulan Juli kalau nggak ada halangan seri 1. Jadi siap-siapkan nih engine motor-motor kalian, teman-teman semua para pelaku balap. Dan jangan lupa dikepoin dulu sebelum tiba event itu dikepoin dulu nih seperti apa sih, biar lebih mengenal orang dalam seperti apa gitu guys. Karakter eventnya seperti apa dan orangnya seperti apa. Soalnya kalau lebih kenal sama orang dalam lebih enak. Lebih enak ya? Lebih enak pasti. Nah, Ya, kenapa? Kalau ya kan lewat jalur orang dalam. Ya, gitu ya. Apapun bebas gitu ya. Apapun bisa. Apapun bisa. Insya Allah. Orang dalam. Orang dalam. Nah, itu dia guys. Oke, terima kasih nih Mas Ya, Galuh, oke, Mas Wawan, siap. Ya. Mas Deon. Sukses selalu. Terima kasih atas waktunya dan jamuannya, ini luar biasa banget. Oke, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi referensi, pencerahan buat teman-teman semua, atau mungkin rasa penasaran teman-teman semua kemarin terjawab dengan video ini. Oh ya, sebelum penutup ada yel-yel atau slogan dari orang dalam nih guys. Aku pengen denger dan mungkin apa ini Mas Galuh, Mas Wawan, Mas Deon? Yel-yel atau mungkin slogan dari orang dalam. Slogan kita adalah Kaum hura-hura giat bekerja. Mantap. Luar biasa, kerja untuk hura-hura. Oke, mantap.